Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GB Care Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online, khususnya di hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau memperingati hari Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dan khususnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Heru. Dan kita mau siapkan hati kita, iman kita, dan penyembahan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu sebelum kita berdoa bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajar, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Sekali lagi kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajar, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Engkau ajar, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Sungguh Kau ajar, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Oh, Engkau ajar. Sebab itu kami memuji-Mu, kami sembah Kau. Haleluya. Oh, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Ya Aba, ya Bapa, kami sembah. Oh, syaralabalaba, yaralabalaba, shikiaralaba, baba, 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 sibiaralaba, yaralabo, yaralaba, shakaralaba, laba, laba, yaralaba, yaralabo. Haleluya, haleluya. Oh, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Dengan sungguh katakan Engkau ajar, ajar
Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar, Engkau sungguh Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah Tritunggal, Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti memberikan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam ibadah online ini kami merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga setiap kehidupan kami boleh dipulihkan, setiap masalah yang kami hadapi boleh kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan setiap pujian penyembahan kami itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan penyertaan, memberikan perlindungan kepada setiap kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi kami percaya kami boleh ada sampai dengan hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Semua karena ada perlindungan Tuhan, ada rancangan, ada rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Bila dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, setiap pujian penyembahan, setiap doa-doa yang kami naikkan, bahkan khususnya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, pendeta pembantu Heru, Engkau memberkati Tuhan mulut lidahnya, Engkau urapi Tuhan, sehingga beliau Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin perkatakan kepada setiap kami, sehingga kehidupan kami diubahkan Tuhan, kehidupan kami dipulihkan. Mungkin kami ada salah, kami boleh ditegur lewat kebenaran firman-Mu. Ketika kami lemah, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan dalam setiap pujian penyembahan kami ada mujizat yang akan terjadi melawat keluarga kami, melawat rumah kami, melawat Tuhan pelayanan kami, melawat pekerjaan dan usaha kami. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini saatnya Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan, baik buat bangsa kami sampai kepada gereja kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah, karena ketika kami bersyafaat Tuhan kepada Engkau, baik buat bangsa sampai kepada gereja kami, ada kuasa-kuasa yang tidak suka Tuhan, ada kuasa roh-roh jahat, roh iblis Tuhan yang mencoba mengambil Tuhan setiap doa-doa kami, mematahkan iman kami. Kami mau tolak kuasa tersebut Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan biarlah kuasa darah anak domba Allah, bahkan Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menyelubungi kami dan memberikan kami perlindungan, sehingga setiap apa yang disampaikan oleh mulut lidah kami Tuhan, semuanya berdasarkan tuntunan Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kembali lagi Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami ingin perkatakan shalom buat Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia. Karena kami percaya bila damai sejahtera Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia, dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, dari atas Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, biarlah dalam setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota yang ada, desa-desa yang ada, bahkan di gunung-gunung, di pantai-pantai, di hutan-hutan, kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan, transformasi yang Tuhan berikan atas Indonesia terjadi Tuhan. Tuhan melawat bangsa ini, menghancurkan setiap awan-awan kegelapan, tiang-tiang kegelapan, tembok-tembok Tuhan yang membuat bangsa ini terpecah belah. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh teror Tuhan, roh pemecah persatuan Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan, biar Indonesia diberikan keamanan, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik Tuhan, sesuatu yang terjadi baik di Poso ataupun di Papua, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berikan perlindungan atas bangsa ini pada setiap TNI dan polisi yang bekerja. Dan khususnya Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami
Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa buat istri, anak, dan keluarga menantunya Tuhan. Tuhan berikan perlindungan dan penyertaan yang sempurna. Biarlah hamba-Mu boleh terus takut akan Tuhan. Hamba-Mu boleh memiliki hikmat dari Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Bapak Presiden boleh Tuhan berikan hati yang mencintai bangsa ini, mencintai rakyat Indonesia, supaya ada kemajuan atas bangsa kami, baik dari segi sosial, ekonomi, dalam pembangunan Tuhan, dalam segala bidang Tuhan, keamanan juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo Tuhan. Dan khususnya kami juga berdoa untuk wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk para menteri yang membantu Tuhan, bahkan juga untuk kepala-kepala daerah yang ada dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan, bahkan juga untuk Panglima TNI, bahkan juga untuk Ketua Polisi Tuhan atau Polri Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan perlindungan dan Tuhan berikan kekuatan supaya boleh mengelola bangsa ini dengan baik, sehingga keamanan sosial Tuhan tidak Tuhan terganggu lagi Tuhan, tapi biarlah boleh bangsa ini bersatu bersama-sama Tuhan, menyongsong masa depan yang indah Tuhan dengan penuh harapan. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap program vaksinasi yang terjadi Tuhan boleh membuahkan hasil. Setiap orang-orang Tuhan yang ingin mencoba menggagalkan program-program dari pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 ini Tuhan, kami tolak kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Pihak-pihak yang memobilisasi orang-orang untuk berkerumun, pihak-pihak Tuhan yang ingin merugikan bangsa ini, membuat pandemi ini terus berkepanjangan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang ada, para dokter, perawat, bahkan juga Tuhan untuk gugus tugas Tuhan yang bekerja, kiranya Kau urapi mereka dengan kesehatan dan perlindungan, dijauhkan dari segala COVID-19 dan ataupun virus-virus atau bakteri-bakteri lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi bukan hanya di Indonesia saja Tuhan, tapi di bangsa-bangsa ini, semua yang ada di muka bumi yang terjangkit COVID-19, kami berdoa akan selesai di dalam nama Yesus Kristus pada waktunya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk kota kami Jakarta, untuk Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan beserta dengan wakilnya Bapak Riza Patria. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota Jakarta dipenuhi dengan shalom dari Tuhan. Shalom untuk Jakarta, shalom untuk Jakarta, shalom untuk Jakarta. Berkati Jakarta Tuhan, jauhkan Tuhan dari Tuhan angka kenaikan COVID yang signifikan Tuhan. Tapi biarlah kiranya semuanya Tuhan usaha boleh dilakukan oleh pemimpin daerah Jakarta ini dengan baik dan dengan hikmat daripada Tuhan, karena punya roh yang takut akan Tuhan, boleh punya integritas, boleh punya kejujuran Tuhan, dan boleh mementingkan kepentingan masyarakat kota Jakarta Tuhan, sehingga kota Jakarta Tuhan boleh dilalukan dari pandemi ini, bahkan juga dilalukan dari Tuhan musim penghujan yang juga belum selesai Tuhan, dari banjir-banjir yang ada. Kami berdoa biarlah Jakarta boleh aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan khususnya untuk Bapak Gembala Sidang kami, pemimpin kami Tuhan di GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan istri, anak, para menantu dan cucu. Kami berdoa buat keluarga besarnya, Tuhan berikan perlindungan, bahkan khusus untuk pelayanan beliau. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Bapak Niko Tuhan terus Kau pakai menjadi alat Tuhan, menjadi messengernya Tuhan, menyampaikan kabar kebenaran Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati ya Bapak GBI Gatot Subroto beserta dengan rayon-rayon yang ada, bahkan juga dengan cabang khusus yang ada. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk rayon 1H Tuhan, di mana Engkau mempercayakan Bapak Gembala Budianto Totong Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan memimpin Tuhan rayon 1H. Engkau berkati istri, anak, para menantu dan Tuhan cucunya. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pekerjaannya, sehingga beliau boleh terus mewujudkan visi misi yang Tuhan berikan dalam pelayanan di rayon 1H dengan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Dan kami berdoa Bapak, biar rayon 1H semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Para gembala yang ada di cabang-cabang bahkan ranting, semuanya boleh bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Khususnya untuk Bapak Gembala kami Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan, kami berdoa juga buat istrinya Tuhan, Ibu Gembala, Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati anak, menantu dan cucunya Tuhan, keluarga besarnya diberikan perlindungan, dan setiap pelayanan, usaha yang dilakukan semuanya diberkati Tuhan. Khususnya Tuhan untuk pemulihan
pasca operasi mata Tuhan dari Ibu Gembala kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan sendiri akan menjamah dan memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk Ibu Gembala. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus matanya akan pulih kembali dan lebih daripada waktu sebelumnya Tuhan. Matanya boleh kembali dengan sempurna Tuhan, berfungsi Tuhan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang hidup dan dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit yang tetap setia beribadah online Tuhan. Bahkan juga para pengurus, para pengerja, pelayan Tuhan yang juga tetap setia beribadah online di tempat GBI Care Laguna Pluit. Bahkan juga setiap jemaat Tuhan maupun pengurus atau pengerja, pelayan yang juga mereka belum sempat bersama-sama dengan kami beribadah online. Kami berdoa Tuhan supaya mereka diberikan pertumbuhan kerohanian di selama pandemi ini, karena kami belum bisa melakukan ibadah onsite Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin kami semuanya memiliki kerinduan yang sama untuk terus menikmati hadirat Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Dan kami boleh tetap setia pada gereja lokal kami, karena kami tahu ketika kami boleh setia dengan gereja lokal kami, maka Tuhan pun akan memberikan kesetiaan pada iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu dan para pelayan-Mu, pergumulan yang ada Tuhan, baik secara ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang terjadi Tuhan, baik yang terdampak karena pandemi COVID-19, bahkan juga dalam masalah pergumulan yang lainnya, kami berdoa Tuhan berikan solusi dan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kuasa iblis yang mencoba melemahkan iman jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini, supaya Tuhan boleh memimpin lebih dahsyat lagi dalam setiap kehidupan kami, hingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah ini, dalam setiap pujian penyembahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom jemaat GBI Care Laguna Pluit yang kasih Tuhan. Salam integritas untuk kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus. Salam sehat buat kita, karena di tengah-tengah pandemi ini kita percaya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan kembali, kita mau tinggikan nama Tuhan, dan kita yakin dan percaya setiap doa syafaat yang kita naikkan semuanya telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pujian penyembahan kita, bukan saja hanya di ibadah online ini, tapi di waktu-waktu di mana kita bersatu teduh kepada Tuhan. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan Kau selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita percaya bila Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita semua, yang sudah melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, akan terus melawat kita hari demi hari dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini.
Biar Roh Kudus mengalir, melawat kita, hadiratnya nyata di tengah-tengah kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan Kau Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan lembut naikkan pujian ini, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalir Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, oh
Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan namanya, muliakanlah Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertata atas pujian, atas penyembahan orang-orang percaya. Haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Jesus, oh Yesus. Kira lama-lama syekara lama-lama 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 lama-lama. Kira lama syekara lama-lama lama-lama lama-lama. Kana masyakara lama-lama 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 lama-lama. Oh, urapilah kami Tuhan, urapilah gereja-Mu, lawat kami Tuhan. Kira lama syekara lama-lama 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 lama-lama. Lama syekiri. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan melawan setiap umat-Mu, lawan orang-orang yang percaya, yang beriman kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Allah El Shaddai, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Hosana, Hosana, terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan untuk selamanya, sebab Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan terakhir. Oh Yesus Tuhan, oh lama syikiara lama. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh haleluya. Haleluya.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kini saatnya kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Heru. Kita percaya lawatan Tuhan terus melawat kita dalam pujian penyembahan. Bahkan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat benih-benih ilahi yang akan ditaburkan oleh hambanya. Mari kita angkat satu pujian. Kami mau buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diberikan kepuasan, kami diberikan kekuatan yang datangnya dari Tuhan kami Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang melawat kehidupan kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, katakan Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka hati kami Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Melawat kami, menjamah kami, memberikan kekuatan yang baru. Berikan firman-Mu Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, benih ilahi yang ditabur, biarlah itu boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bila ada kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, mengambil benih-benih ilahi, mengganggu fokus kami dalam kebenaran firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan, apapun yang boleh hamba-Mu ucapkan, itu semua berasal daripada Engkau. Dan kiranya Roh Kudus memberikan hamba-Mu hikmat, Roh Kudus memberikan kami semuanya hikmat, sehingga apapun yang boleh kami dengar dan kami boleh dapatkan, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam hari ke-50 sesudah Paskah. Atau pada hari ini lebih tepatnya kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kata Pentakosta itu berasal dari kata Yunani yang artinya itu Pentekosta atau ke-50. Nah, sebenarnya Pentakosta itu Bapak Ibu dirayakan untuk hari raya panen. Jadi hari raya akhir musim untuk memetik gandum. Dan juga sebenarnya Pentakosta juga dirayakan pertama kali itu karena apa? Karena sebagai peringatan hari turunnya ke-10 hukum atau perintah Allah yang diterima oleh Musa. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita sudah merayakan, kita sama-sama boleh merasakan yang namanya Pentakosta. Arti Pentakosta kita sama-sama mengerti, kita sama-sama sudah tahu apa itu Pentakosta. Dan saya rasa saya tidak akan menyinggung banyak tentang arti Pentakosta, tetapi saya akan lebih banyak ke aplikasinya. Dan saya rasa kita semua sudah mengerti sebagian besar arti dari Pentakosta. Hari ini kita masuk dalam sebuah momen yang pertama Bapak Ibu, yaitu tadi saya bilang hari raya penting bagi setiap umat Tuhan, yaitu hari raya Pentakosta. Dan hari raya ini diperingati bukan hanya di GBI yang beraliran
gerejanya doktrinalnya adalah Pentakosta. Tetapi hari raya Pentakosta dirayakan atau diperingati oleh seluruh umat Tuhan yang berada yang bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari raya Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus untuk pertama kali yang terjadi di kamar loteng. Waktu Petrus berkhotbah, mereka semua kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa asing dan ketika Petrus selesai berkhotbah maka 3.000 orang kurang lebih waktu itu bertobat. Hal ini menunjukkan bukan karena kehebatan daripada Petrus Bapak Ibu, tetapi karena bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam khotbah atau di dalam dirinya Petrus. Jadi bukan karena Petrus ini pinter dalam berkhotbah, bukan karena Petrus itu hebat, bukan karena Petrus itu public figure, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Sehingga pada saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada waktu di kamar loteng. Semua orang merasakan dan menikmati lawatan Tuhan, sehingga ada orang-orang yang terselamatkan, ada orang-orang yang dipulihkan, sehingga banyak orang yang bertobat, sampai kurang lebih jumlahnya dikatakan 3.000 orang bertobat. Itu ada di kitab Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Nanti kita akan bacakan perikop Pentakosta ini di terakhir saya khotbah. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan bahas di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 2 saja. Jadi 1 ayat saja yang akan saya bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita akan masuk pada satu bagian, satu pertanyaan yang mudah, simple, dan kita sama-sama bisa jawab. Bapak Ibu terkasih, saya akan bertanya pada Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan gereja? Nah, coba Bapak Ibu diskusikan kepada rekan atau orang-orang yang ada di samping kiri kanan, kepada keluarga di sekitarnya. Tanya, apa yang dimaksud dengan gereja? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan gereja, saya rasa begitu banyak jawaban, begitu banyak sekali argumentasi yang bisa keluar, dan asumsi yang bisa keluar daripada masing-masing rekan-rekan sekalian. Biasanya banyak orang akan menyebut gereja itu adalah tempat ibadah, udah pasti. Atau ada lagi yang menyebut adalah gereja adalah organisasi. Bahkan mungkin ada yang menjawab mungkin gereja itu adalah sumber masalah. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang menjawab jawaban sebaliknya. Gereja adalah sumber jawaban daripada sebuah masalah. Bisa aja. Tidak ada salahnya memberikan sebuah komentar tentang arti daripada, maksud daripada kata apa itu gereja. Tidak ada yang salah. Begitu banyak jawaban yang bisa didapatkan, begitu banyak jawaban yang kita bisa terima. Tapi kalau seandainya kita ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada itu, sebenarnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan yang lebih spesial, gereja itu apa sih? Kalau tadi apa yang dimaksud dengan gereja, sebenarnya gereja itu apa sih? Orangnya atau bangunannya? Sebelum kita mengerti apa yang dimaksud dengan gereja, kita harus mengerti dulu gereja itu sebenarnya apa sih? Orangnya atau bangunannya? Kalau misalkan ada gedung, ada salib, tapi gak ada orangnya, apakah itu disebut dengan gereja? Atau sebaliknya, ada orang yang berkumpul, beribadah bersama-sama, tapi di gedung bioskop, apakah itu disebut dengan gereja? Nah, sama-sama diskusiin Bapak Ibu ke kanan kirinya. Coba tanya, yang mana yang menurut pandangan masing-masing? Yang gereja apa? Yang gereja itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalkan mungkin kalau di dalam pemikirannya setiap Bapak Ibu boleh bertanya, misalkan oh gereja itu gedung. Tadi yang menjawab gedung, coba tanya. Berarti kalau seandainya gedung tanpa ada orang yang beribadah, apakah itu masih disebut dengan gereja? Tapi sebaliknya, kalau ada orang berkumpul, orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, berkumpul dalam satu tempat, meskipun itu di gedung bioskop, mereka beribadah, apakah itu disebut dengan gereja? Jadi gereja itu orang atau bangunan? Nah, saya akan menjawab itu nanti pada saat kita masuk dalam poin saya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang keterkaitan gereja dan Pentakosta dalam satu teks saja, Bapak Ibu. Satu teks yang tadi saya bilang di 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Nah, Bapak Ibu gampang banget kan?
hari ini teksnya cuma 1 ayat. Puji Tuhan. Jadi enak, lebih cepat ya Hero ya berarti ya. Mudah-mudahan nggak sampai 20 menit selesai. Haleluya. Bapak Ibu, kita sama-sama buka yuk Alkitab, kita sama-sama yuk. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam teks surat Paulus ini ada polanya Bapak Ibu. Ketika Paulus menulis surat 1 Korintus untuk jemaat di Korintus ini, ada pola-pola. Contoh misalkan ketika kita menulis surat untuk kementerian, misalkan orang kementerian, pasti ada polanya Bapak Ibu. Kepada yang terhormat, seperti itu kan. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak siapa, lalu kita ucapkan salam. Kita ucapkan salam dengan hormat, lalu kita tuliskan maksud dan isi tujuan kita menulis surat ini untuk apa. Begitu juga dengan Paulus. Ketika dia menulis surat ini, dia nulis pertama kali ketika dia katakan di salam itu di awal, dari Paulus. Nah, dia tunjukkan itu dari siapa suratnya. Lalu kepada siapa? Di ayat 2-nya, kepada jemaat Allah di Korintus. Nah, dia kasih tahu di situ untuk jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus menuliskan isi dan bagian-bagiannya Bapak Ibu di dalam surat 1 Korintus ini. Jadi ada pola dalam tulisan Paulus ini. Paulus bahkan menjelaskan untuk siapa surat itu ditulis dan bagaimana keadaan jemaat di Korintus saat itu ketika dia menulis surat ini. Jadi kalau kita melihat tulisan Paulus ini, kita mendapati bahwa setiap kata yang ditulis, setiap tulisan yang ada di dalam 1 Korintus ini, ayat 2 ini, itu mengandung makna yang penting. Ada satu hal yang mau Paulus katakan di setiap kata-katanya itu. Jadi untuk penerima surat, bahkan untuk kita yang membaca saat ini, ya ada 2 hal yang saya dapatkan Bapak Ibu ketika saya mencoba mencari kitab 1 Korintus 1 ayat 2 ini. Ada 2 hal yang saya dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan melihat latar belakang daripada kota Korintus ini dan juga hal apa yang terjadi sehingga Paulus menulis surat kepada orang Korintus ini. Yang pertama, ada 2 hal. Di 1 Korintus pasal 8, kita akan lihat bersama di 1 Korintus pasal 8-nya. Nah, di 1 Korintus pasal 8, di sana dikatakan tentang persembahan berhala. Nah, di sini ada penjelasan Bapak Ibu, bahwasanya tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, itu dikatakan untuk mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus di segala tempat dan lainnya dan seterusnya. Lalu di pasal 8 tentang persembahan berhala. Nah, di sini seharusnya kalau seandainya kita ngelihat orang-orang di Korintus ini punya latar belakang, mereka itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi di pasal 8, kenapa kita bisa menemukan tentang persembahan berhala? Nah, berarti ada sesuatu kejanggalan, berarti ada sesuatu kejadian sehingga Paulus dapat menuliskan tentang persembahan berhala ini. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat, saya dapatkan 2 hal di dalam kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang kesombongan, yang kedua tentang perpecahan yang terjadi di kota Korintus. Paulus mengatakan hal kesombongan mereka bahwa memang si orang-orang atau jemaat di Korintus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pengetahuan. Tapi Paulus menekankan pengetahuan tanpa kasih semuanya adalah sia-sia. Semuanya buat Rasul Paulus itu akan menjadikan jemaat Korintus sebagai di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai batu sandungan untuk mereka sendiri. Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwasanya orang-orang di Korintus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pengetahuan. Mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, mereka punya pengetahuan. Lalu kita lihat tadi saya katakan bahwa ada perpecahan di sana. Perpecahan ini terjadi karena kesombongan mereka. Kesombongan dalam hal apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti teliti di kitab untuk jemaat di Korintus ini, jemaat di Korintus ini ada beberapa kali rasul-rasul mengunjungi di sana. Ada beberapa kali rasul-rasul pergi bermisi ke sana.
Contohnya ada Petrus, ada Apolos, ada macam-macam, ada beberapa rasul yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Nah, ada yang menjadikan Petrus sebagai favoritnya mereka. Ada juga yang menjadikan Apolos sebagai favoritnya mereka. Sehingga ketika timbul golongan-golongan, timbul satu semacam perkumpulan-perkumpulan seperti itu, maka terjadi perpecahan. Mereka merasa diri mereka lebih hebat. Mereka merasa diri mereka lebih benar. Mereka merasa diri mereka lebih baik. Bahkan mereka bisa merasa bahwasanya kehidupan kerohanian mereka lebih daripada golongan yang lain. Kenapa? Karena mungkin mereka berkata, oh, mereka sering doa, mereka sering berkumpul memecahkan roti, mereka sering bertemu dan bercakap dengan malaikat, mereka punya karunia dan lain-lain. Jadi mereka mulai ada kesombongan dari berbagai macam golongan ini. Dan sehingga yang terjadi adalah perpecahan. Ini baru kita lihat tentang kesombongan yang terjadi menimbulkan perpecahan, Bapak Ibu. Itu secara internal. Ada juga kesombongan secara eksternal. Kesombongan secara eksternal yang mereka adalah mereka menganggap gereja mereka lebih baik daripada gereja lain. Itu ada di 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 2. Nah, itu ada contohnya kepada jemaat Allah di Korintus. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu melihat Paulus kenapa menekankan kata gereja, maka tadi saya bilang contoh gereja eksternal yang mereka anggap bahwa masa gereja mereka lebih baik. Paulus menekankan di sini di 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 2 kepada jemaat Allah di Korintus. Kepada jemaat Allah itu menggunakan kata tunggal, bukan kata jamak. Kata jemaat Allah di situ artinya adalah gereja Tuhan. Penekanan Paulus di sini, dia mau bahwasanya semua gereja di Korintus, semua gereja yang ada di kota Korintus itu bersatu. Nggak ada lagi yang sombong, nggak ada lagi yang merasa dirinya lebih baik, gerejanya lebih benar. Tapi semuanya bersatu, berunity, bersama-sama membangun kerohanian yang benar. Bukan karena kesombongan. Jadi kalau seandainya gereja, salah satu gereja di situ udah mulai merasa sombong, maka timbullah perpecahan antar gereja. Kalau tadi kita lihat perpecahan antar golongan atau antar sesama individu, ini kita bisa melihat perpecahan antar gereja karena mereka merasa gerejanya lebih baik. Kalau kita sudah sedikit memahami tentang keadaan kota Korintus dan tulisan Paulus pada pagi hari ini, Bapak Ibu, jemaat di Korintus, maka kita akan mulai pembahasan tentang mengenai gereja pada masa kini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya masuk dalam poin saya. Untuk menjaga integritas gereja, maka gereja perlu mengingat identitasnya sebagai gereja Tuhan. Sekali lagi saya ulangin. Poin yang pertama yang penting. Saya hanya membagikan satu poin, tapi dari satu poin saya ada sub poinnya lagi. Untuk menjaga integritas gereja, gereja perlu mengingat identitas gereja itu sendiri. Nah, dalam tulisan 1 Korintus pasal 1 ayat 2 ini, Bapak Ibu, Paulus sedang memberitahu siapa jemaat Korintus. Dan di sana pun terdapat penjelasan tentang dari Paulus tentang jemaat di Korintus adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, mengulang kembali ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kepada jemaat Allah di Korintus. Kita akan baca pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di sana ada kata kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi kalau seandainya kita tahu mereka dikuduskan di dalam Kristus Yesus, jadi kalau seandainya jemaat Korintus tahu tentang status mereka bahwasanya mereka adalah orang yang sudah ada di dalam Kristus, harus mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Sama halnya seperti kita sekarang, Bapak Ibu, peringatan untuk kita semua berarti untuk Bapak Ibu dan untuk saya secara pribadi, jika kita tahu kita ada di dalam Kristus, harusnya kita tahu apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini. Saya ulangi kembali, Bapak Ibu, jika kita tahu kita ada di dalam Kristus Yesus, harusnya kita tahu apa yang harusnya kita lakukan di dalam dunia ini. Jemaat di Korintus terlibat berbagai macam dosa, Bapak Ibu. Terlibat berbagai macam kesalahan yang berujung pada satu hal,
yaitu mereka lupa siapa mereka di dalam Kristus Yesus. Mereka lupa akan status mereka sebagai anak Tuhan. Mereka lupa akan status mereka sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan. Sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam dosa dan mereka terlibat berbagai macam kesalahan. Karena satu kata, yaitu karena mereka lupa status mereka di dalam Kristus. Makanya penting untuk gereja, di dalam menjaga integritas gereja diperlukan. Gereja itu mengingat identitasnya. Untuk menjaga integritas, maka perlu kita ingat identitas kita. Dan bagaimana caranya kita mengingat siapa kita dan bagaimana gereja harus bersikap. Nah, ini poinnya, subpoinnya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang gereja perlu mengingat siapa identitas gereja itu sendiri, yang kedua saya kasih subpoinnya, yaitu apa? Untuk menjaga integritas, kita perlu mengingat siapa dan bagaimana gereja harus bersikap. Subpoin yang pertama, yang bagian A. Gereja bukan berbicara tentang gedung atau tempat gereja, tetapi gereja berbicara di dalamnya kepada iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tadi pertanyaan di awal, gereja itu apa sih? Orangnya atau bangunannya? Saya jawab di sini. Gereja tidak berbicara tentang gedung, tapi gereja berbicara tentang siapa yang ada di dalamnya, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 2, di sini dikatakan kepada jemaat. Nah, ini menunjukkan satu kumpulan, Bapak Ibu. Ini menunjukkan satu kelompok di sini. Paulus tidak mengatakan kepada gereja di Korintus, enggak, tapi Paulus mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Nah, itu menunjukkan satu kumpulan, satu tempat, satu kelompok. Arti kata di situ sebenarnya adalah eklesia. Nah, contohnya Bapak Ibu, kalau seandainya saya mau kasih gambaran, ini menunjukkan satu kumpulan, satu tempat tentang orang-orang yang berbicara tentang kepada iman, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tadi kalau seandainya kita berbicara tentang identitas, integritas dan identitas di sini, yang pertama tadi saya katakan, subpoin yang pertama yaitu untuk menjaga integritas, maka perlu mengingat identitas. Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya kita berbicara tentang jemaat, kalau berbicara tentang menjaga tentang integritas atau identitas itu sendiri, identitas kita. Bapak Ibu bayangin, kalau sebagai hamba Tuhan pergi ke satu tempat yang ramai, pergi ke satu tempat yang contohnya pergi ke mall, nggak usah jauh-jauh, pergi ke mall. Lalu hamba Tuhan ini pernah khotbah di berbagai macam tempat. Singkat cerita, ketika dia pergi ke mall dan ada orang lewat di depan dia lalu tersenyum, kira-kira hamba Tuhan ini akan balas senyum atau tidak? Ini akan membuat dilema para hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika hamba Tuhan ini membalas senyum, hamba Tuhan ini takut. Kenapa? Karena ketika dia balas senyum, ternyata orang yang bersenyum kepada dia bukan senyum kepada dia, tapi senyum kepada orang yang ada di belakangnya. Tetapi sebaliknya, ketika hamba Tuhan ini bertemu dengan orang yang dia tidak kenal, orang itu senyum kepada dia, ketika dia tidak membalas senyumnya, maka sang hamba Tuhan ini satu kali khotbah di tempatnya orang yang tadi tersenyum kepada dia, bisa jadi sang hamba Tuhan ini akan dihujat, akan diomongin, akan dicibir. Ini hamba Tuhannya sombong, kemarin ketemu. Padahal Bapak Ibu tidak bermaksud seperti itu. Makanya sangat berat, contoh sebagai identitas ini Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan itu sangat berat menjaga identitasnya. Kenapa? Karena ketika dia berada di keramaian, itu membuatnya sangat sulit dan bahkan sangat membingungkan. Ketika orang tersenyum, dia tidak balas senyum, dibilang sombong. Ketika orang tersenyum, dia balas senyum, ternyata bukan senyum kepada dia, tetapi senyum kepada orang yang di belakangnya. Nah, inilah identitasnya sangat berat untuk orang hamba Tuhan. Gambaran ilustrasi tentang hamba Tuhan yang berada di keramaian, kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa identitas kita dipengaruhi oleh sikap kita saat kita berada di satu tempat. Makanya pada subpoin ini saya katakan gereja bukan berbicara tentang gedung, tapi berbicara tentang siapa yang ada di dalamnya. Nah, kalau seandainya tadi saya bilang hamba Tuhan itu adalah pendeta yang suka berkhotbah, ketika dia ada di luar, harusnya dia adalah manusia biasa, bukan hanya sebagai pendeta, tapi tetap dia penyandang identitasnya sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta. Nah, maka daripada itu ketika dia ada di luar pun dia harus bersikap seperti dia
punya identitas, yaitu dia sebagai hamba Tuhan, maka ketika bersenyum, dia tersenyum, tapi serba salah juga tadi saya katakan Bapak Ibu. Nah, untuk menjaga identitas kita, maka itu akan mempengaruhi sikap kita saat kita berada di dalam satu tempat. Yang kedua Bapak Ibu, subpoin yang kedua, saya akan cepat saja. Gereja adalah milik Allah. Nah, gereja adalah milik Allah di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 tadi dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ada kata jemaat Allah di Korintus. Jadi kata itu tidak berhenti kepada kata jemaat. Contohnya seperti ini, kepada jemaat. Nah, itu nggak berhenti di situ, tapi kepada jemaat Allah. Yang poin kedua ini saya mau katakan, gereja adalah milik Allah. Amin. Ada amin? Gereja adalah milik Allah. Makanya Paulus menekankan di sana dikatakan di salam pembukanya itu kepada jemaat Allah di Korintus. Dikatakan di sana bukan hanya sekadar jemaat, tetapi ada satu kumpulan, ada satu kelompok yang kepunyaan atau milik Allah. Paulus menekankan di sini bahwa jemaat milik Allah adalah meskipun jemaat ini adalah jemaat yang terjadi perpecahan, meskipun jemaat ini adalah akibat satu golongan, dan penekanan Paulus di sini kata jemaat milik Allah adalah karena jemaat di Korintus ini Paulus mau jemaat ini menjadi bersatu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena jemaat di Korintus selalu mau hidup di dalam kesombongannya mereka. Selalu mau ada hal yang mereka utarakan, yaitu tentang mereka lebih benar, mereka lebih baik, mereka lebih hebat. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Makanya ketika Paulus menekankan kata bahwasanya jemaat ini adalah milik Allah, bukan milik pribadi. Jadi Paulus menekankan, kamu bukan berasal dari golongan Paulus, kamu bukan berasal dari golongan Petrus, kamu bukan berasal dari golongan Kefas, kamu bukan berasal dari golongan Apolos, tapi kamu berasal daripada kepunyaannya Allah. Jadi mau sehebat apapun Paulus, mau sehebat apapun Kefas, mau sehebat apapun Petrus, mau sehebat apapun Apolos, semuanya satu, yaitu miliknya Allah. Paulus menekankan bahwa semuanya bukan milik golongan, tetapi semuanya milik Allah. 1 Korintus ayat 3 di ayat 21 sampai 23, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia mau hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Ayat 23 ditutup dengan kata seperti ini, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah miliknya Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwasanya di sini Paulus menekankan, meskipun terjadi perpecahan, Paulus menekankan bahwa semua jemaat harus yang merasa saling benar, merasa saling hebat, itu harus tetap memiliki satu konsep pemikiran yang benar, bahwasanya mereka itu bukan milik sendiri, mereka miliknya Allah. Di tengah kebingungan gereja saat ini Bapak Ibu, di tengah perpecahan yang terjadi gereja saat ini, ada doktrin A, doktrin B, doktrin C, doktrin D. Maka kita harus ingat, gereja bukan milik hamba Tuhan. Gereja bukan milik pengerja Tuhan. Gereja bukan milik rayon. Gereja bukan milik sinode. Tapi gereja milik Kristus. Tadi saya katakan, gereja bukan berbicara tentang gedung atau bangunan. Tapi gereja berbicara tentang jemaat Allah, atau kumpulan orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, gereja yang telah dikuduskan. Tadi kalau seandainya kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 2, yang terakhir nih Bapak Ibu, kita melihat bahwasanya di sana dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, seandainya kita melihat kata dikuduskan di sana, di dalam teologi itu menggunakan kata sanctification, atau yaitu orang yang sudah sungguh-sungguh dikuduskan di dalam, atau sudah dibenarkan. Setelah kita memahami Bapak Ibu secara panjang lebar tentang arti gereja secara simpel yang saya sampaikan di dalam 20 menitan ini, kita melihat bahwasanya Pentakosta yang sebenarnya yang terjadi di kamar loteng bukan berbicara tentang satu tempat, bukan berbicara tentang satu gedung,
tetapi itu berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja melalui setiap umat-umat Tuhan. Jadi kita pahami konsepnya bahwasanya gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang dipakai sama Tuhan, yang dilawat sama Tuhan. Melalui apa? Karunia-karunia yang diberikan sama Tuhan. Karunia itu berupa apa? Banyak Bapak Ibu karunia. Melalui karunia penglihatan, karunia berbahasa roh. Nah, kalau seandainya kita ngelihat, saya tutup Bapak Ibu, poin terakhir, saya tutup dengan kisah para rasul. Kisah para Rasul 2, itu kita akan melihat. Kisah para Rasul pasal 2, itu kita akan lihat. Di sana ada perikopnya tentang Pentakosta. Kalau seandainya kita baca pasal 2 ini sampai habis di ayat 47 Bapak Ibu. Di sana kita akan menangkap begitu banyak kisah. Yang pertama ketika tiba hari raya Pentakosta, yaitu tadi saya jelaskan bahwasanya ini adalah hari raya Pentakosta, itu hari raya, yaitu kalau orang-orang Yahudi itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka untuk apa? Untuk beribadah. Untuk hari raya panen mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan di sana mereka berkumpul di satu tempat. Petrus berkumpul di satu tempat. Lalu Petrus berkhotbah. Dan mereka mendengar seperti bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu. Dan ternyata lidah api tampak. Bahkan di sana dikatakan orang-orang yang berada di sana mereka terheran-heran. Kenapa? Karena ada orang yang dari Patria, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, dan Yudea, dan Kapodokia, Pontus, dan Asia, dan lain-lainnya. Mereka bingung. Kenapa? Karena orang-orang itu bisa berbahasa mereka saat mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan orang-orang itu menganggap bahwasanya orang-orang ini sedang mabuk. Orang-orang ini sedang minum atau sedang pusing karena oleh anggur yang manis. Tetapi Petrus di ayat 14 sampai 20, Petrus mengatakan kepada mereka, jam berapakah ini? Maksudnya kata Petrus gini, ini baru pukul 9 pagi. Mana mungkin? Karena secara tradisi nggak mungkin orang itu minum anggur pada pukul 9 pagi. Itu menunjukkan keterangan waktu pada saat itu Bapak Ibu. Jadi seandainya kita melihat mereka bukan mabuk saat mereka bisa berbahasa asing. Mereka bukan mabuk, kenapa? Karena mereka kepenuhan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ternyata kisah-kisah daripada Pentakosta begitu menakjubkan. Kisah-kisah daripada Pentakosta di awal-awal, abad-abad awal, itu membuat kita terkagum-kagum. Membuat kita terheran-heran akan mujizat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melihat bahwasanya Allah begitu luar biasa. Sampai ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang mendengarkan itu diubahkan. Orang-orang yang mendengarkan itu bertobat. Mereka semua dipulihkan dan mereka percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, mujizat yang terjadi di Kamar Loteng bukan hanya terjadi pada awal abad itu saja. Dan saya yakin percaya, kita semua sudah diberikan karunia. Kita semua sudah diberikan kekuatan. Kita semua sudah menerima api Pentakosta. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami merasakan kuasa Tuhan. Kami merasakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi di kota Korintus Tuhan. Mereka mengalami perpecahan Tuhan. Mereka mengalami satu hal yang gak enak Tuhan. Mereka merasa diri mereka lebih hebat. Mereka merasa diri mereka lebih pintar. Mereka merasa golongan mereka lebih kuat. Mereka merasa golongan mereka lebih besar. Mereka merasa gereja mereka lebih besar. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, itu mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan. Bahkan Paulus menegur mereka Tuhan, untuk mereka bersatu hati, berunity bersama-sama, saling menundukkan diri. Agar mereka semua bersatu hati bersama-sama dan saling memahami bahwasanya apa yang mereka punya itu adalah milik Allah. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, untuk memperingati hari Pentakosta Tuhan, pada tanggal hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bukan satu kebetulan Tuhan kami diingatkan, kami ditegur Tuhan tentang karunia-karunia yang kami miliki Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini kuasa Tuhan, otoritas Tuhan penuh atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau pakai Tuhan, kami mau janji, kami mau komitmen Tuhan. Kami mau Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, bukan kami jadikan untuk kesombongan diri kami, tapi kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, hamba-Mu selesai. Biarlah Tuhan memateraikan firman-Mu pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Heru Chu. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita semuanya boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan merasakan lawatan Roh Kudus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin terus memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.